Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan juga yang sengaja diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada sosok seorang Zulkifli Hasan begitu, sehingga ketika dia menjadi Menteri Perdagangan nanti ketika dilantik, dia juga bisa langsung membuktikan bahwa saya pantas gitu menjadi seorang Menteri Perdagangan dengan sejumlah PR-nya. Ya, saya kira ini tantangan langsung dari Presiden ya ke Zulhas. Kalau sudah dipercaya sebagai Menteri Perdagangan, tidak ada kata lain untuk menuntaskan semua kekisruhan, untuk menuntaskan semua persoalan-persoalan yang terkait dengan mata rantai minyak goreng yang sampai saat ini belum tuntas. Sudah langka, sekalinya dapat mahal, dan belakangan membanjiri pasaran. Ini tentu sangat bergejolak ya dalam konteks bagaimana pendistribusiannya ke depan kepada publik akan menjadi pertaruhan kepada Pak Zulhas ya sebagai Menteri Perdagangan yang baru. Tantangan yang kedua tentu saja karena memang Pak Zulhas ini kan selama ini tidak punya portofolio ngurus hal-hal yang di bidang ekonomi. Kalau persoalan perhutanan misalnya semua orang tahu. Kalau ketua umum partai semua orang tahu, sudah jago. Ini yang sepertinya dilihat oleh Presiden, mungkin karena posisinya sebagai ketua umum partai yang dinilai mampu mengorganisir sebuah organisasi besar, ataupun pengalamannya seperti Menteri Perhutanan, ini bisa menjadi bekal sesuatu yang sebenarnya relatif baru bagi Zulhas. Artinya bekal organisasi, bekal manajerial, tentu dengan sistem yang sudah terbentuk, semua yang terkait dengan kekisruhan minyak goreng itu bisa diselesai. Ini challenge sebenarnya kepada Pak Zulhas. Bisa ditunjukkan kepada publik, partai yang saat ini berada di luar koalisi pemerintah, sekalinya dapat menteri, harus ditunjukkan kinerjanya itu harus di atas rata-rata. Ini adalah variabel-variabel penting yang mesti dilihat, bahwa Pak Zulhas ketika dilantik bukannya lebih banyak santai sebenarnya untuk sampai 2024, tapi harus lebih fokus bagaimana persoalan minyak goreng ini saya kira akan cukup bagus. Karena implikasi politiknya bukan hanya kepada Jokowi sebagai presiden, bukan hanya kepada Zulhas sebagai menteri, tapi ini akan dilihat sebagai wajah keseluruhan dari Partai Amanat Nasional. Ini menyangkut pertaruhan. Betul. Ini kan menyangkut PAN dipertaruhkan di sini ya. Betul. Ini kan menyangkut wajah Partai Amanat Nasional sebagai keluarga besar partai politik yang tentu saja juga punya keinginan menjadi partai yang signifikan di 2022. Tanggapannya Bang Viva, ini menjadi pertaruhan yang besar begitu, wajah baru Partai Amanat Nasional dipertaruhkan dengan tantangan di Kementerian Perdagangan ini. Ya, ini memang tantangan yang berat buat kami di Partai Amanat Nasional karena sosok Bang Zulkifli Hasan sebagai ketua umum dan sekarang Allah sebentar lagi akan dilantik oleh Presiden menjadi menteri, dia harus berprestasi, dia harus memiliki kinerja yang ekstra luar biasa dalam rangka menopang dan menguatkan sektor ekonomi nasional. Sektor ekonomi nasional salah satunya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan, dan itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka untuk meningkatkan cita-cita keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial. Nah, mengingat pentingnya peran dari Kementerian Perdagangan, kami minta support moral, support doa dari seluruh masyarakat Indonesia, dari stakeholder, dari para pelaku usaha. Bang Viva? Terus bersama-sama. Bang Viva, mohon maaf saya potong sebentar karena saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat situasi terkini di Istana Negara Jakarta. Tampak Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah memasuki Istana Negara Jakarta, dan tampak di sana juga jajaran Ketua Umum partai politik pendukung pemerintah juga telah hadir dan telah bersiap di posisinya masing-masing. Itu berarti sesaat lagi saudara kita akan menyaksikan pengumuman reshuffle kabinet yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Akhirnya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Masing-masing 1. Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. 2. Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24M tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat masing-masing 1 Saudara Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. 2. Saudara Afriansah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 3. Saudara Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
bahwa saya akan setia kepada, bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia. Baru saja kita saksikan bersama pengangkatan dan juga pengucapan sumpah atas pelantikan dari Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64P tahun 2002 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melantik 2 orang menteri, yakni Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, lalu yang kedua Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Lalu dalam surat keputusan kedua yang dibacakan yakni Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24/M tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Presiden Joko Widodo melantik 3 orang wakil menteri, yakni yang pertama adalah Bapak Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, lalu yang ketiga adalah Bapak Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saat ini tengah kita saksikan bersama pemberian ucapan selamat kepada para menteri dan juga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik pada hari ini. Untuk diketahui, Bapak Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, pria kelahiran Lampung Selatan pada tanggal 31 Agustus 1962, merupakan politikus Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019. Yang baru saja tadi dilantik menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia menggantikan Bapak Muhammad Lutfi. Telah sama-sama kita saksikan Presiden Joko Widodo yang melakukan pengangkatan dan pengucapan sumpah 2 menteri dan juga 3 wakil menteri. Ini dia keterangan yang kami hadirkan di layar kaca Anda, Saudara. Menteri Perdagangan oleh Zulkifli Hasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Hadi Cahyanto, kemudian ada 3 Wakil Menteri Dalam Negeri Wempi Wetipo, kemudian Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni. Masih bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, Bang Viva Yoga, Wakil Ketum DPP PAN. Bang Viva. Ya, alhamdulillah Bang Zulkifli, Ketua Umum PAN, secara resmi telah dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Perdagangan. Kami mohon doa, mohon support moral agar Bang Zulkifli sebagai Menteri Perdagangan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya buat bangsa, negara, buat masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Betul dapat mensejahterakan masyarakat, dapat melindungi. Baik, Bang Viva. Bang Viva, kita tahan sebentar ya. Kita menuju ke Istana Negara untuk mendengar keterangan pers dari Erlangga Hartarto. Kami makan siang ketua umum partai dengan Bapak Presiden, dan tentunya yang dibahas adalah konsolidasi politik, terutama tentu untuk menghadapi tantangan global ke depan. Tadi dibahas tentang tantangan di bidang energi, tantangan di bidang pangan, dan juga tadi disampaikan terkait capaian ekonomi, di mana Indonesia ini menjadi salah satu yang masih tumbuh di 5,2, yang dikoreksi oleh World Bank hanya 0,1. Sedangkan secara global itu pertumbuhan ekonomi 4,8, tetapi dikoreksi ke 3,6. Jadi tantangannya tentu di berbagai sektor itu menjadi berat, dan ini hanya bisa ditangani apabila secara politik stabil. Dan ini dilaksanakan selama menangani pandemi COVID. Jadi dengan politik stabil, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk menangani baik COVID, pemulihan ekonomi, maupun menghadapi tantangan energi maupun pangan ke depan. Dan tadi juga disampaikan seperti di dalam ratas kemarin, bahwa Indonesia 3 tahun terakhir ini juga tidak import beras, dan kita ke depan juga akan melakukan
ekspor beras sebesar 200.000, karena itu diminta oleh beberapa negara sahabat, apalagi Bapak Presiden menjadi grup champion dari Global Crisis dan Response Group. Nah, selanjutnya kami menyaksikan pelantikan kabinet yang dilantik Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan dan juga Menteri ATR BPN Bapak Hadi dan 3 wakil menteri. Demikian mungkin Pak Imin bisa tambah. Ya. Pak, kalau ini kan kita udah saling mengenal dan tentu koordinasi akan baik. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita baca situasi ekonomi sekarang dan membutuhkan soliditas politik ke depan agar tantangan ke depan bisa tertangani secara lebih baik. Ini kompak kok dengan Pak Muhaimin ini. Ini enggak. Ini kawan dari 2004, jadi tidak bisa jauh-jauh. Ya. Bagaimana melihat kapabilitas menteri yang baru ini, Pak? Ya, tentu kan yang diangkat oleh Bapak Presiden